Baik, di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung volume benda ya, menggunakan integral dengan irisan-irisan apa namanya luas penampang. Irisan-irisan penampang. Lebih tepatnya kita akan berfokus pada bagaimana menghitung volume benda yang dibuat dengan memutarkan sebuah benda padat yang dibuat dengan memutarkan sebuah kurva dengan sumbu putar tertentu sehingga mendapatkan benda putar, dan volumenya itu bisa dihitung menggunakan irisan-irisan cakram atau cincin. Nah, kita akan mulai dengan konsepnya dulu ya. Jadi secara definisi volume dari sebuah benda yang setiap potongan penampangnya itu memiliki luas AX, ya, memiliki luas AX, dan X-nya itu bergerak dari titik A sampai titik B, maka volumenya itu adalah integral dari batas A sampai B dari luas masing-masing penampang ya, terhadap variabel X. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama seperti biasa gambar dulu bendanya ya, dan cari salah satu apa namanya penampangnya seperti apa, cari rumus luas penampangnya, kemudian cari batas pengintegralannya, baru integralkan. Ya, jadi selalu dimulai dengan gambar. Nah, contoh kalau kita punya sebuah piramida dengan tinggi 3 meter. Jadi kalau piramida dengan tinggi 3 meter dengan alasnya berbentuk persegi, yang masing-masing sisinya adalah 3 meter, ya, kalau kita gambar ke apa namanya ke dalam gambar yang ada di sebelah kiri bawah, dengan alas piramidanya itu kita letakkan apa namanya tegak lurus terhadap sumbu X, sehingga titik titik atasnya piramida itu berada tepat di titik 0,0 di apa namanya di bidang X, Y. Maka kita akan punya panjangnya adalah tinggi piramidanya adalah 3, kemudian alasnya berbentuk persegi yang masing-masing sisinya adalah 3 meter juga gitu ya. Nah, kemudian kita ambil satu titik di tengah, misalkan di situ ada titik X ya. Titik X ya, kalau kita potong piramidanya, kita potong piramidanya tegak lurus terhadap sumbu X tepat di titik X, maka kita akan punya penampang yang sisi bentuknya persegi, masing-masing sisinya adalah X meter. Ya, karena kalau segitiga itu kan ada sifat kesebangunan ya, piramida pun seperti itu. Dari sifat kesebangunan itu maka kalau misalkan tadi kan tingginya 3, ternyata masing-masing sisi dari alas bentuk perseginya itu juga 3. Sehingga kalau kita potong di ketinggian X, maka masing-masing sisinya panjangnya juga X. Nah, kemudian setelah digambar, kita tahu penampangnya di mana, kita cari rumus luas dari penampang itu di titik X. Di titik X ternyata luas penampangnya adalah persegi ya. Persegi itu kan apa namanya sisi kali sisi ya. Sehingga luas penampangnya di sini adalah X kuadrat ya. Nah, sekarang X-nya bergerak dari ujung paling kiri ke paling kirinya adalah 0, ujung paling adalah 3, sehingga batas integralannya adalah dari 0 sampai 3. Sehingga adalah kita menghitung dari luas masing-masing terhadap variabel X dengan dari 0 sampai 3. Jadi potongan dalam kubik. Kalau kita apa namanya
rumus yang sudah kita ketahui, piramida rumus jadi 27, sepertiga dari masalah kali sepertiga kali 2 adalah 9. Ternyata kita menggunakan rumus yang kita ketahui hasilnya sama. Nah, kita akan menerapkan pendekatan volume yang dibuat dengan memutar suatu kurva pada sumbu putar tertentu. Pada dasarnya konsepnya sama masih ya, integral A sampai AX dx. Benda yang penentuan bentuk lingkaran, sehingga rumus luasnya ini menjadi pi kali jari-jari kuadrat. Pi kali jari-jari kuadrat. Cuman bedanya apa? Jari-jarinya R ini adalah sekarang sebagai rumus dari kurva yang mau diputar. Sehingga contoh gitu ya. Contoh kalau kita ingin membuat sebuah benda yang dibuat dengan memutar kurva Y sama akar X, X-nya dari 0 sampai 4. Jadi kurvanya yang warna biru, Y sama dengan akar X. X dari 0 sampai 4 kita batasi. Kemudian diputar di sumbu X. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu X. Ini saya gambar pakai warna biru muda ya. Ini sumbu putarnya. Putarnya adalah sumbu X. Kalau kurva Y sama dengan akar X kita putar di sumbu X, maka kita akan dapat benda padat. Lebih seperti huruf. Yang kalau kita iris masing-masing kita ambil titik X misalkan ya. Kemudian kita iris, kita akan dapat penampang berbentuk lingkaran. Rumus luas lingkaran, kita akan dapat dengan jari-jarinya adalah jari adalah fungsinya di titik X. Dari X di sini. Sehingga karena kita kemudian luas lingkarnya ini menjadi pi kali jari-jari kuadrat ya. Maka rumusnya ada di sini, kita masuk pi kali jari-jari kuadrat. Dari titik A yaitu titik 0 sampai titik B yaitu titik 4. Sampai B-nya adalah 0 sampai 4. Kita masukkan ke rumus jari-jarinya akar X ya. Sehingga akar X kuadratkan B integral ini ya, pi-nya kan boleh kita taruh ke depannya integral karena pi itu konstan. Maka kita dapat lalu kemudian kita adalah berikutnya di sumbu putarnya agak berubah. Sumbu putarnya di mana sekarang? Kita gambar. Y sama X itu kan seperti ini. Nah, sekarang Y sama dengan dan X sama dengan 4. Sama dengan 4. Kemudian kita putar.
kurang lebih, eee, adalah sedikit, kemudian lingkaran ya, X, maka sekarang jari-jarinya adalah pas ya di selalu positif ya. Maka, eee, X-nya dari 1 sampai, eee, jari-jarinya sekarang bukan lagi akar X, jadi pakai warna lain ya. Jari-jarinya ya, yang warna ungu ini adalah akar X kurangi 1 karena kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah, kurva yang bawah adalah garis yang warna merah ya, garis Y satu. Maka sekarang, ini adalah jari-jari. Sehingga volumenya adalah integral kita 1 sampai 4 ya, karena sudah ada, di ini kalau area saya mau area ini, kenapa dimulai dari 1 karena, kalau Y sama dengan akar X ketemu dari Y titik A, ini adalah, X sama dengan 1 ya. Karena akar dari supaya akar dari X sama dengan 1, maka X-nya haruslah 1 kuadrat ya, yaitu sehingga terjadi 1 sampai 4 luas 3 kuadrat. Oke, kita selesaikan itu cara memindahkan dari gambar menjadi rumus. Oke, ternyata untuk kasus ini, volumenya adalah 7pi/6. Nah, sekarang kalau tadi kan, di 2 contoh yang kita punya ini ya, di 2 contoh ini volumenya adalah, eee, berpindah ya. Oke, di 2 contoh yang kita punya di atas ya, volumenya adalah, bendanya dibuat dengan memutar sumbu putarnya adalah garis horizontal. Nah, sekarang bagaimana kalau sumbu putarnya adalah garis vertikal? Kalau garis vertikal, ya sama aja sebenarnya, eee, adalah garis vertikal. Kalau sumbunya garis vertikal, ya bedanya hanya, integralnya terhadap variabel Y,
Kemudian batas intervalnya itu ya Y-nya dari mana sampai mana, kemudian, jari-jarinya itu fungsi yang paling kanan dikurangi fungsi yang paling kiri. Ini saya nggak tahu kenapa lambat. Kita coba dulu ya. Mmm, oke. Ya, sekarang perhatikan adalah kalau sumbu putarnya adalah, sumbu vertikal, maka yang kita punya integralnya adalah terhadap variabel Y, yaitu dalam variabel Y, gitu ya. Contoh, nah sekarang cari, volume dari benda padat yang dibuat dengan memutar area antara sumbu Y dan kurva X. Kita gambar dulu ya. X sama dengan 2 per Y, ya kalau seperti ini ya. Ini adalah X sama dengan 2 per Y. Yang diputar sumbu kemudian ini, kita gambarkan kurvanya. Kemudian kita punya, ya lingkaran ini. Nah, kemudian kalau fungsi yang paling kiri gitu ya, yang paling kanan adalah 2 per Y, dikurangi fungsi yang paling kiri adalah 0 ya, yaitu 2 per Y. Ini menjadi rumus jari-jari R. Nah, batas C sampai D-nya apa? Batas C sampai D-nya adalah batas Y-nya dari 1 sampai 4, yaitu daerah yang mau diputar itu Y-nya dari mana sampai mana, dari bawah sampai atas. Kemudian jari-jarinya kita sudah cari tahu tadi 2 per Y, tinggal masukkan ke rumus Pi kali jari-jari kuadrat, yaitu Pi kali 2 per Y kuadrat DY. Nah, setelah selesai, kita masukkan ke rumus, ya kita hitung integral seperti biasa, dan kita akan dapatkan hasilnya. Ya. Itu untuk di kasus ini, kebetulan hasilnya adalah 3 pi. Oke.
Eee, Contoh berikutnya ya, cari volume dari sebuah benda padat yang dibuat dengan memutarkan area antara parabola X sama dengan Y kuadrat plus 1, X sama dengan Y kuadrat plus 1, itu seperti ini, X sama dengan Y kuadrat plus 1, kok belum update? X sama dengan Y kuadrat plus 1, dan garis X sama dengan 3, seperti warna biru, garis X sama dengan 3, ini adalah X sama dengan 3, sehingga area yang mau diputar itu adalah area yang saya arsir warna merah. Kemudian sumbu putarnya kebetulan adalah X sama dengan 3. Ini adalah sumbu putarnya. Maka langkah pertama yang perlu kita cari untuk kasus ini adalah kita perlu mencari titik temunya, ya, sehingga Y-nya itu dari mana sampai mana. Gitu. Y-nya dari mana sampai mana? Caranya dengan cara kita buat X sama dengan Y kuadrat plus 1 itu sama dengan X sama dengan 3. Saya tulis di sebelah kanan. Saya punya Y kuadrat plus 1 itu harus sama dengan 3. Sehingga Y kuadrat itu harus sama dengan 2, sehingga Y-nya adalah plus minus 2. Makanya, plus minus akar 2. Makanya batasnya dari min akar 2 sampai akar 2. Nah, setelah itu kita lihat nih, kita mau iris penampangnya gitu ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya kan kurang lebih kita punya ya cerminannya. Tuh ya, sehingga kalau kita buat, misalkan saya ambil satu penampang warna hijau. Ini menjadi R sebagai fungsi dari Y. Maka kalau kita ambil penampangnya bentuknya lingkaran seperti itu, jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah fungsi yang kanan dikurangi fungsi yang kiri. Fungsi yang kanannya adalah X sama dengan 3, ya, garis yang warna biru, dikurangi fungsi yang kiri yaitu kurva yang warna hitam, yaitu dikurangi Y kuadrat plus 1. Ya. Sehingga jari-jarinya adalah 2 min Y kuadrat. Nah, setelah kita tahu jari-jarinya, kita tahu batas bawah sampai batas atas dari fungsi Y-nya, dari min akar 2 sampai akar 2 gitu ya. Terus kita tinggal masukkan ke rumus saja. Volumenya adalah integral batas bawah sampai batas atasnya Y, yaitu min akar 2 sampai akar 2, dari pi kali jari-jari kuadrat dy. Pi kali 2 min Y kuadrat dikuadratkan dy. Nah, setelah itu tinggal integral seperti biasa gitu ya. Jadi kalau sumbu putarnya adalah sumbu horizontal, ya, yang mendatar dari kiri ke kanan, ya Pak, sumbu sumbu putarnya adalah sumbu horizontal atau mendatar, maka yang kita integralkan itu terhadap variabel x, ya, integralnya dx. Kalau sumbu putarnya adalah sumbu vertikal seperti contoh ini, maka integralnya adalah dy. Itu aja. Sisanya tidak berbeda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau areanya itu yang mau diputar itu ada dua kurva yang membatasi. Gitu. Maka ya pada dasarnya konsepnya sama. Kita punya kalau kita mau hitung luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil, gitu ya. Kurang lebih seperti itu.
Contoh, ya. Kalau saya punya sebuah kurva kalau saya punya sebuah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, Y sama dengan X kuadrat plus 1, kemudian bertemu dengan garis Y sama dengan min X plus 3, ini adalah Y sama dengan min X plus 3, ya, maka daerah yang mau kita putar adalah daerah yang saya arsir warna merah. Kemudian ternyata kita putarnya terhadap sumbu X, gitu. Ini adalah sumbu putarnya. Maka kalau kita putar, kita akan punya, ini saya gambar cerminannya dulu di bawah. Ini. Areanya seperti ini gitu ya. Kemudian kita gambarnya. Kita gambar. Kalau kalian perhatikan ya, kita akan punya di area yang saya kasih tanda warna ungu, ya, area ini, bentuknya lingkarannya adalah seperti cincin, ya. Jadi lingkaran yang besar, ada lingkaran kecil, pusatnya di sini, misalkan pusatnya di tengah-tengah sama. Maka di sini saya punya jari-jari besar, ya. Ini adalah R besar dan jari-jari kecil. Jari-jari kecil misalkan saya pakai warna merah, yang jari-jari kecil yang dalam gitu ya, R kecil. Nah, untuk di kasus seperti ini, untuk menghitung luas daerah lingkaran yang saya arsir warna biru, maka luas daerahnya adalah luas ini ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Maka ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, ya misalkan ini AX, itu adalah kita punya pi kali jari-jari besar kuadrat dikurangi pi kali jari-jari kecil kuadrat, yaitu pi kali dalam kurung jari-jari besar kuadrat dikurangi jari-jari kecil kuadrat. Nah, pada prakteknya rumusnya adalah seperti yang ada di slide ini gitu ya. Integral batasnya sama A sampai B, pi kali jari-jari besar kuadrat dikurangi jari-jari kecil kuadrat. Jari besar apa? Jari-jari besar, kalau kita lihat kembali ke area yang diarsir warna merah, jari-jari besar itu adalah kurva yang atas, gitu ya. Jari-jari kecil itu adalah kurva yang bawah. Jadi kurva yang atas adalah garis warna hijau, kurva yang bawah adalah kurva yang warna hitam. Nah, pertanyaannya, intervalnya dari mana sampai mana gitu ya. Nah, intervalnya untuk area yang seperti ini kita perlu cari tahu kapan X kuadrat plus 1 itu bertemu dengan min X plus 3 gitu ya. Kapan mereka nilainya sama. Maka di sini kita tinggal selesaikan cari akarnya ya. X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 sehingga kita punya X min 1 X plus 2 sama dengan 0, yaitu X-nya 1 atau X-nya min 2. Sehingga kita punya batasnya dari min 2 sampai 1. Maka interval pengintegralannya dari min 2 sampai 1. Tinggal kita masukkan rumusnya, R besarnya adalah kurva yang atas, yaitu yang warna hijau, yaitu min X plus 3. Tapi jangan lupa dikuadratkan gitu ya, karena pi R kuadrat. Dikurangi
kurva yang bawah yaitu X kuadrat plus 1 ya, kurva yang warna hitam, dikuadratkan. Nah, setelah itu jangan lupa masing-masing dikuadratkan dulu ya. Min X plus 3 kuadrat dikurangi X kuadrat plus 1 kuadrat. Ini saya mau tulis pakai yang warna biru di sebelah kanan ya. Min X plus 3 kuadrat dikurangi X kuadrat plus 1 kuadrat itu adalah min X plus 3 dikuadratkan. Saya punya X kuadrat min 6X plus 9 dan dikurangi dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan adalah X pangkat 4 plus 2X kuadrat plus 1 ya, sehingga kita punya di sini 9 dikurangi 1 adalah 8 min 6X ya. X kuadrat dikurangi 2X kuadrat adalah min X kuadrat, kemudian terakhir min X pangkat 4 ya, sama seperti yang ada di sini. Baru setelah itu kita integralkan seperti biasa, dan di kasus ini kita dapat volumenya adalah 117 pi per 5. Kalau kita lihat ya, kenapa metodenya disebut metode cincin, karena potongan penampangnya itu bentuknya seperti cincin. Ya, yang warna ungu di kiri bawah. Oke. Contoh berikutnya. Nah, sekarang metode cincin tapi memutarnya di sumbu vertikal. Kita gambar lagi-lagi ya. Kurva Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Garis Y sama dengan 2X. Warna hijau. Ini Y sama dengan 2X. Maka area yang mau diputar yang mana? Saya arsir warna merah sekali lagi ya. Sumbu putarnya apa? Sumbu putarnya adalah sumbu Y, berarti sumbu vertikal. Ini sumbu putarnya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita cari batas-batasnya. Ya. Y-nya dari berapa sampai berapa. Ya. Pertanyaannya adalah, kapan Y sama dengan X kuadrat itu ketemu Y sama dengan 2X. Yaitu kita punya X kuadrat min 2X sama dengan 0. Kita punya X kali X min 2 sama dengan 0 ya. Di X-nya 0 atau X-nya 2. Jadi kita punya dari 0 sampai X-nya 2. Nah, kalau X-nya dari 0 sampai 2, maka Y-nya ya dari 0 juga sampai, kalau di 2 kan X kuadrat, berarti saya punya 4. Nah, sekarang karena sumbu putarnya adalah sumbu vertikal, maka rumus jari-jarinya itu harus dalam variabel Y. Sehingga kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, ini menjadi, kalau saya ambilkan akarnya, X menjadi akar Y. Kemudian yang Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2X, ini kita punya menjadi X sama dengan Y per 2. Rumusnya sama, jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Kalau kita ambil penampang warna biru, misalkan gitu ya. Kita ambil penampang warna ungu aja. Kita ambil penampang warna ungu, maka di kasus ini jari-jari besar itu adalah kurva yang kanan, jari-jari kecil adalah kurva yang kiri. Ya, maka jari-jari besarnya adalah kurva yang kanan, yaitu kurva warna hitam di sini, yaitu X sama dengan akar Y. Ya, jari-jari besar ini X sama dengan akar Y. Jari-jari kecil adalah X sama dengan Y per 2.
batas integralnya Y-nya, kita lihat Y-nya, ya, karena integralnya dy, maka kita lihat Y-nya dari mana sampai mana. Y-nya dari 0 sampai 4 di sini, maka interval pengintegralnya adalah dari 0 sampai 4. Sisanya integral seperti biasa. Kita hitung untuk kasus ini ternyata kita akan dapat kurang lebih, volumenya adalah 8V/3. Nah, di sini ada 1, 2, 3 soal latihan gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang nomor 1, kita mau membuat benda gitu ya, yang oke, kita gambar dulu ya. Ini X, ini Y. Kemudian si solidnya itu merupakan sebuah oke. Setiap sisinya itu merupakan setiap potongan di sini ya. Jadi dia tegak lurus terhadap sumbu X, di interval 0 sampai 4. Jadi setiap potongan penampangnya itu tegak lurus terhadap sumbu X, dan diagonal dari dan bentuknya adalah persegi gitu ya. Dan perseginya ini, diagonal perseginya itu dibatasi oleh parabola Y sama dengan min akar X dan Y sama dengan akar X. Oke, kita tulis dulu Y sama dengan akar X yang warna hitam di atas, ini Y sama dengan akar X. Kemudian Y sama dengan min akar X yang bawah gitu ya. Ini Y sama dengan min akar X. Kemudian kita seperti punya persegi gitu ya, irisan penampang bentuk persegi. Yang diagonalnya, ya, ini adalah diagonalnya gitu. Jadi kalau kita gambar persegi, ini adalah titik 0, titik sumbu X gitu ya. Ini adalah sumbu X. Kemudian diagonalnya, ya, diagonalnya itu dari min akar X sampai akar X. Berarti sisinya apa? Ya, kalau diagonalnya dari min akar X sampai akar X di tengahnya ini 0, maka kan kita punya diagonalnya adalah diagonal. Jadi si diagonal ini adalah 2 kali akar X. Ya. Nah, sekarang dari sini kita translate ke sisinya gimana? Sisi ini kan kita punya, misalkan ini sisi, saya kasih S gitu ya. Berdasarkan teorema Pythagoras, saya punya, saya pakai warna hijau, S kuadrat tambah S kuadrat itu harus sama dengan diagonal kuadrat ya, yaitu 2 akar X dikuadratkan. Maka di sini saya punya 2 S kuadrat itu sama dengan 4X ya. Sehingga dari sini S kuadrat adalah 2X, karena 4X dibagi 2. Nah, S kuadrat ini adalah sisi kali sisi itu adalah luas dari persegi gitu ya. Ini adalah A sebagai fungsi dari X. Maka volumenya, ya, karena X-nya dari 0 sampai 4, maka volumenya adalah integral 0 sampai 4, integral A sampai B AX dx ya, yaitu integral 0 sampai 4, rumus luasnya adalah ini ya,
2x dx, yaitu kita punya x kuadrat di interval 0 sampai 4, yaitu 16. Jadi kita harus bisa membayangkan, untuk soal-soal seperti ini ya, kita harus bisa membayangkan irisan penampangnya seperti apa, kemudian kita bayangkan kalau kita punya penampang itu di hadapan kita, luas penampangnya itu seperti apa rumusnya. Kalau kita sudah tahu rumus luas penampangnya, luas setiap irisannya seperti apa, tinggal kita cari batas integralnya dari mana. Baru kita masukkan ke rumus. Contoh berikutnya. Nah, kalau ini adalah volume benda putar gitu ya. Volume benda putar yang dibuat dengan memutar area yang diarsir warna biru muda di sumbu X, berarti sumbu putarnya sumbu X. Kalau sumbu putarnya adalah sumbu X, maka volumenya adalah V integral A sampai B, Pi kali R besar dalam fungsinya X dan dx. Nah, sekarang kalau dari gambar ini sudah kelihatan bahwa X-nya mulai dari 0 sampai 2. Maka integral 0 sampai 2 Pi kali jari-jarinya apa? Nah, jari-jarinya adalah karena kita punya X plus 2Y sama 2, maka kita punya di sini Y adalah setengah kali X min 2. Oh, salah, sorry. Ini bukan, ini setengah kali 2 min X. Ya, yang benar gini. Nah, setelah kita dapat Y-nya itu, maka ini menjadi jari-jari. Karena jari-jari adalah fungsi yang atas, kurva yang warna biru muda dikurangi fungsi yang bawah, yaitu sumbu X. Sumbu X kan 0, nggak usah kita pikirkan. Kita punya tinggal di sini setengah kali 2 min X kuadrat gitu ya. Karena ini adalah jari-jari dx. Baru kita hitung integral 0 sampai 2 pi kali setengah kuadrat itu jadi 1/4 ya, berarti pi per 4 kalikan 2 min X kuadrat dx. Pi per 4-nya bisa kita taruh ke depannya integral. Kita punya pi per 4 integral 0 sampai 2 min X kuadrat dx, yaitu pi per 4 integral 0 sampai 2. Kalau saya kuadratkan dulu, saya punya 4 min 4x plus x kuadrat dx, yaitu kita punya pi per 4, hasil integralnya adalah 4x min 2x kuadrat plus x pangkat 3 per 3, interval x-nya dari 0 sampai 2, yaitu apa ini? 2/3 pi ya. 2/3 pi. Nah, kebetulan untuk gambar ini kalau diputar, kalau kita putar ya, ini adalah kerucut. Kerucut dengan alas lingkaran berjari-jari
1 gitu ya, karena kalau kita lihat, jari-jarinya 1. Maka kalau rumus luas kerucut gitu ya, kalau kita hitung, ini kan kalau kita putar di sumbu X kita dapat, kerucut dengan alas lingkaran yang berjari-jari 1. Volume kerucut itu adalah 1/3 kali, luas alas kali tinggi, dan tingginya 2 karena tingginya adalah yang ada di sumbu X ini. Maka kita punya 1/3 luas alasnya adalah pi kali jari-jari yaitu 1 kuadrat